Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Nurdiana. Jadi kami dari kelompok 6 beranggotakan saya, Eva Nurdiana, Lewo Sailinowo, dan Rania Diana Apsari. Jadi kami akan membahas mengenai meningkatkan peran pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan dulu mengenai pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan merupakan segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan ini diantara lain adalah Menteri Pendidikan, Administrator, Guru, Murid, Wali Murid, Panitia Penerimaan, Ekstrakurikuler Sekolah, Lembaga Kursus, Pemerintahan, penduduk lokal, serta tenaga ahli pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai peran pemangku kepentingan. Jadi karena pemangku kepentingan ini sangat banyak, jadi kita mengambil 4 yang menjadi utama. Yang pertama adalah guru. Jadi peran guru dalam pemangku kepentingan ini yaitu yang pertama menyampaikan materi pembelajaran, yang kedua menyampaikan metode pembelajaran, yang ketiga menyiapkan kurikulum belajar harian, dan yang terakhir adalah membuat rencana pembelajaran. Yang kedua yaitu wali murid. Jadi peran wali murid di sini yaitu mendukung pendidikan murid di sekolah, membiayai pendidikan anak murid, serta memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak murid. Yang ketiga yaitu pemerintah. Jadi peran pemerintah di sini yaitu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, membuat kurikulum yang baik dan menyesuaikan dengan kondisi geografis, serta memberikan program pendidikan yang sustainable dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu tenaga ahli pendidikan. Jadi tenaga ahli pendidikan ini diharapkan mampu untuk memberikan saran dan nasihat yang baru mengenai pendidikan. Oke, baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Berikut adalah visi peran pemangku kepentingan. Yang pertama, guru akan mengambil banyak perspektif dan peran. Artinya, mereka berharap bahwa guru akan mengambil banyak perspektif dan peran, karena guru akan terus menjadi kepentingan utama di lingkungan sekolah dan untuk memperluas signifikansi mereka ke pengaturan informal juga. Pengaruh mereka kemungkinan akan meningkat karena kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan siswa dalam konteks yang lebih luas dan lebih beragam harus meningkat. Mereka melihat guru berpartisipasi dalam peran administratif, partisipatif, dan pedagogik. Sebagai administrator, antarmuka, ataupun interface yang kaya akan memberikan kepada guru bentuk informasi yang lebih akurat dan lebih konsisten tentang pembelajaran individu dan kelompok. Yang kedua, ada guru akan memiliki informasi yang lebih disesuaikan dan berkualitas tinggi. Sebagai peserta, guru akan sering terlibat secara berdampingan dengan siswa sebagai anggota tim dan terkadang sebagai pengikut pemimpin siswa. Dalam peran pedagogik mereka, guru akan memiliki informasi yang lebih disesuaikan dan berkualitas lebih tinggi untuk memberikan informasi tentang tindakan mereka, dan rentang tindakan yang lebih besar akan diberikan juga kepada mereka. Misalnya, guru yang bekerja dengan anak berkebutuhan khusus akan memiliki akses yang siap dan bimbingan khusus dari strategi terbaru dan terbaik untuk siswa khusus tersebut. Yang ketiga, ada yakin bahwa sistem telah menegakkan prosedur privasi dan kebijakan keamanan yang baik. Pemangku kepentingan akan yakin bahwa sistem telah menegakkan prosedur privasi dan kebijakan keamanan yang baik. Pemangku kepentingan juga akan melibatkan teknologi dalam proses pendidikan dan melakukan kontrol atas penggunaan dan evolusi sistem. Oke, yang keempat akan menggunakan antarmuka yang jelas. Pemangku kepentingan diharapkan untuk menggunakan antarmuka yang jelas untuk melacak dan juga menganalisis kompetensi dan perilaku peserta didik. Alat keputusan dan analitik mendukung guru untuk merancang atau bertukar kegiatan pembelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian, yang kelima, yakin bahwa sistem telah menerapkan prosedur privasi dan kebijakan keamanan yang baik. Sebagai peserta,
guru akan sering terlibat secara berdampingan dengan siswa, sebagai anggota tim dan terkadang sebagai pengikut pemimpin siswa. Pemangku kepentingan akan yakin bahwa sistem telah menerapkan prosedur privasi dan kebijakan keamanan yang baik. Mereka mengharapkan siswa untuk terlibat dalam peran partisipatif yang beragam sebagai pemimpin, pengikut, pembicara publik, pendengar, integrator, pembuat keputusan, pendukung, dan kontributor. Kemudian yang keenam, yakin terhadap peran siswa sebagai pemimpin. Yang paling mungkin meningkat adalah peran siswa sebagai pemimpin, karena semakin banyak teknologi informasi memasuki kelas, siswa akan menjadi guru dan teman sebaya, tidak hanya memperkuat dan memperluas pembelajaran mereka, tetapi juga berkontribusi pada pendidikan teman sebaya mereka dan meningkatkan keterampilan dan jaringan sosial mereka. Mereka berharap siswa akan menjadi semakin kreatif, ingin tahu, dan termotivasi secara intrinsik, baik di lingkungan formal maupun informal. Peningkatkan peluang untuk terlibat dan mendukung kreativitas melalui kegiatan konstruksi pribadi bergantung pada penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menghubungkan, membuat, dan menyumbang. Kemudian rekomendasi penelitian untuk peran pemangku kepentingan. Yang pertama, penelitian untuk mengatasi ketidakseimbangan historis antara murid dan guru. Hal ini untuk mengidentifikasi kegiatan dan lingkungan yang membuat pengalaman guru menarik dan memotivasi dan produktif seperti pengalaman anak-anak. Kemudian, penelitian memperluas signifikansi guru untuk peraturan formal dan informal. Hal ini untuk meningkatkan interaksi guru dan siswa dalam konteks yang lebih luas dan lebih beragam. Penelitian mendukung pengembangan informasi yang lebih disesuaikan dan berkualitas lebih tinggi dari perangkat lunak. Hal ini supaya guru dapat menginformasikan keputusan pengajaran mereka dengan lebih mudah. Dan kemudian, penelitian mengidentifikasi seberapa banyak pemangku kepentingan pengembangan profesional. Hal ini supaya tahu seberapa banyak yang perlu menggunakan sistem baru, serta jenis antarmuka pengguna apa yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.